kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau rasakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Shalom, pemirsa TVRI umat Kristiani dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Stevi Mardiani Maruru bisa kembali menjumpai Anda dalam Kabar Sukacita. Dan tema kita kali ini yaitu Kasih Kristus Memberi Hidup. Dan untuk itu telah dihadir di studio bersama saya narasumber kita Bapak Pendeta Petrus Tamon MPD. Beliau merupakan pegawai di Kementerian Kantor Wilayah Agama Provinsi Gorontalo dan sekaligus merupakan pendeta pelayan GPIG sewilayah 1. Shalom Pak Pendeta. Shalom, shalom. Apa kabar Pak Pendeta? Puji Tuhan, sehat-sehat. Oke, baik Pak Pendeta dan pemirsa di rumah, sebelum kita bersama-sama belajar dan merenungkan tentang tema kita pada saat ini, kita awali dulu dengan doa dan minta kesediaan Bapak Pendeta menuntun kita di dalam doa. Ya. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh berjumpa dalam acara Mimbar Agama Kristen di TVRI ini. Terima kasih Tuhan, ketika kami akan melaksanakan acara ini Tuhan, kami tetap yakin bahwa Engkau tidak membiarkan kami. Kami mohon hikmat daripada Tuhan, sehingga pelayanan Mimbar Agama Kristen saat ini benar-benar boleh memberikan sukacita bagi setiap yang mendengar, memberikan pengharapan bagi setiap yang mendengar. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua yang mengambil bagian pada acara ini, kiranya Tuhan tolong kami semua dan apa yang kami lakukan berkenan kepada Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sampaikan doa ini. Amin. Amin. Baik, kita lanjutkan dengan pembacaan kita Pak Pendeta. Baiklah pemirsa di rumah, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini, saya mengambilnya di dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-40 yang berbunyi demikian. Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Demikian. Amin. Baik Pak Pendeta, dari tema kita Kasih Kristus Memberi Hidup, dengan pembacaan kita di Matius 25 dan ayat yang ke-40 pasti punya latar belakang pengambilan tema dan pembacaan kita pada saat ini Pak Pendeta. Iya, pemirsa di rumah dan Ibu Stevi. Ya. Mengapa saya mengambil tema ini? Khususnya pembacaan kita pada saat ini. Karena memang
dari pengalaman yang saya lihat bahwa pemahaman orang Kristen tentang bagaimana kasih itu atau kasih Kristus memberikan hidup itu kadangkala mulai tergerus oleh mungkin pemahaman di tengah-tengah masyarakat. Sehingga kadang apa yang dikatakan bahwa kasih Kristus itu memberikan hidup hanya lebih pada bagaimana mereka merespon itu dengan misalnya rajin beribadah saja. Iya. Tetapi padahal ada nilai-nilai yang seharusnya lebih dari sekedar itu yang mau disampaikan khususnya melalui pembacaan kita pada saat ini. Iya, tentunya bagaimana pandangan Yesus tentang perbuatan yang sesungguhnya yang dikehendaki Tuhan dalam rangka mewujud nyatakan atau mengimplementasikan iman kita di tengah-tengah masyarakat. Oke, Pak Pendeta. Kalau kita kembali tadi pembacaan Pak Pendeta, di sini dikatakan bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina. Nah, di sini saya tertarik sekali dengan kata paling hina ini, Pak Pendeta. Dimaksudkan dalam pembacaan kita yang paling hina ini seperti apa? Pasti konteks kita sebagai orang yang sangat yang diasingkan seperti itu kan, Pak Pendeta pasti. Iya, tentunya melanjutkan dasar saya mengangkat pembacaan ini. Tentunya sekaligus menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Stevi. Siapa mereka yang paling hina? Nah, tentunya sejak dari zaman dulu bahkan juga ketika Yesus menyampaikan penglihatannya tentang bagaimana akhir zaman itu adalah bagaimana mulai bergesernya kasih itu bagi dalam kehidupan manusia. Kasih yang sering diterjemahkan atau yang dapat dilihat pada umumnya mereka lakukan bagi sesama yang mungkin saling mengasihi. Atau ketika misalnya saya mendapatkan pengasihan dari orang lain dan saya menjawab itu bagi mereka. Nah, di sementara Yesus memandang tentang kasih itu sebagaimana yang dia sampaikan tentang saudaraku yang paling hina ini, yaitu kadang yang terlepas dari pandangan kita. Bahkan sebagai gereja kadang kita luput dari bagaimana melakukan itu. Nah, siapa saudaraku yang paling hina? Tentunya dalam konteks pembacaan kita ini adalah orang asing pertama. Orang asing atau orang yang mungkin baru belum kita kenal secara baik. Ada juga mereka yang lapar, mereka yang haus, mereka yang telanjang, mereka yang ada dalam penjara. Nah, ini sebenarnya orang-orang yang paling hina yang dalam kacamata kita kadang kita kurang dapat menyentuh apa yang menjadi kebutuhan mereka. Nah, itulah kenapa Yesus katakan bahwa apa yang engkau lakukan bagi saudaraku yang paling hina ini engkau melakukannya untuk aku. Karena gereja kan kadangkala banyak hanya mengutamakan pada ritual pelayanan. Ya, ritual pelayanan. Padahal sebenarnya ketika Yesus mengutus kita ke dalam dunia, yang lebih diutamakan atau dalam pandangan Yesus bahwa kita diutus ke dalam dunia untuk menyentuh kehidupan-kehidupan seperti itu. Sehingga tentunya ada keseimbangan dalam hidup. Tidak ada orang yang lebih kaya atau karena jabatannya sehingga mereka tidak bisa menyentuh orang lain dengan segala kebaikan dan keadilan yang ada. Nah, itulah yang dilihat Yesus. Karena itu ini sekaligus merupakan kritik baik bagi umat orang percaya pada zaman Yesus, tetapi juga kritik bagi seluruh orang percaya di sepanjang zaman. Ya, itu jadi pada intinya bahwa ketika Yesus mengatakan bahwa saudaraku yang paling hina ini, Yesus mau menempatkan orang-orang seperti yang saya katakan tadi itu sebagai sesuatu yang berharga di hadapan Tuhan. Orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan. Dan karena itu gereja punya tanggung jawab untuk menyentuh semua kebutuhan mereka. Orang nyanda ada manfaat ketika kita bernyanyi dengan segala kegirangan, kita menyampaikan khotbah dengan segala baik, jika kita tidak menyentuh kehidupan orang-orang yang seperti itu.
segala kebutuhan mereka. Seperti sekarang kan lagi kejadian yang di Manado tuh, Iya. banyak orang kasihan yang misalnya mengalami kerugian. Kerugian, ya. Kerugian. Nah, apa yang akan kita lakukan sebagai sesama manusia? Yesus katakan bahwa mereka itu adalah saudaraku. Jadi kalau orang mau menyembah Tuhan, kong orang mengabaikan orang-orang seperti itu, orang yang tidak berharga di hadapan Tuhan. Itu kira-kira DP inti, siapa orang yang paling hina. Iya. Iya. Tadi kembali tadi Pak Pendeta, saya sangat tertarik dengan Pak Pendeta katakan bahwa kamu memberi kepada orang yang paling hina, orang yang terpenjara, orang asing. Tapi banyak seringkali kita manusia itu sering begini Pak Pendeta. Kamu baik ke saya juga baik ke kamu. Jadi timbal balik begitu. Iya. Kita harus simbiosis mutualisme, jangan cuma mau menerima saya. Iya, betul. Ya, Pak Pendeta. Iya. Saya mengutip di sini pembacaan di dalam Matius pasal 7 ayat 21 berkata demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Nah, ini kan sebagai pendukung dari pembacaan kita tadi. Ya. Jadi pemirsa yang ada di rumah, tentunya hal ini mau menegaskan kepada saya dan saudara sebagai warga gereja, tentunya bagaimana kita melihat pelayanan itu dari sudut pandang Tuhan Yesus. Oke. Dari sudut pandang Tuhan Yesus, bukan dari cara berpikir kita manusia yang serba terbatas ini. Nah, ketika kita melihat pelayanan itu dari sudut pandang Yesus, maka kita tidak terlalu menitik beratkan pada bagaimana ritual kita, ritual beribadah, tetapi ada suatu kegerakan yang gereja lakukan, yang saya dan saudara lakukan untuk bagaimana membangun suatu kehidupan bersama dengan terciptanya keseimbangan, sehingga tidak ada orang yang lapar di hadapan kita, orang yang tidak memiliki tempat tinggal di hadapan kita, tetapi bersama-sama kita menikmati segala anugerah Tuhan itu sebagai tanggung jawab yang harus kita bangun dalam kehidupan bersama dengan siapapun. Karena pandangan Yesus ini tentunya lepas dari tembok-tembok pemisah di dalam kehidupan manusia. Apakah itu tembok ras, apakah agama dan lain sebagainya. Yesus mengatakan ini tidak dalam skop misalnya hanya untuk orang-orang Kristen, tidak. Apalagi zaman dulu belum tidak dikenal agama Kristen. Yang ada kan tentunya mereka yang mengikuti atau yang mendengar pengajaran Yesus. Karena itu apa yang disampaikan itu memang untuk setiap mereka yang dijumpai dalam kehidupan dengan segala macam suku, agama dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Ya. Kembali lagi tadi ke tema kita Pak Pendeta, kasih Kristus memberi hidup. Nah, hidup seperti apa yang akan diberikan begitu kita menerima kasih Kristus? Iya, memang tentunya pertanyaan ini pertama-tama harus dimengerti dari sisi memang dari dogma kita. Yang pertama bahwa pemirsa di rumah, kita atau Alkitab menyaksikan bahwa Yesus datang ke dalam dunia itu untuk menebus dosa-dosa kita, untuk memberikan hidup yang sesungguhnya. Jadi dari pemahaman ini bahwa ketika Yesus datang ke dalam dunia dan memberikan hidup, apa yang Yesus kerjakan tentunya pertama bagaimana menghancurkan kuasa dosa, sehingga dosa itu tidak membelenggu manusia, dan karena dosa itu membelenggu manusia sehingga apa yang dia kerjakan itu semua sia-sia. Tetapi ketika Yesus datang, dia melepaskan manusia dari belenggu dosa, maka orang punya pengharapan bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan itu tentunya sebagai suatu respon atas apa yang Yesus berikan bagi kita. Ketika dia menebus kita, melepaskan kita dari dosa yang membelenggu manusia. Nah, itu yang pertama dari perspektif bagaimana Yesus memberikan atau menganugerahkan keselamatan. Tetapi juga pertanyaan Ibu Stevi tadi sekaligus mau menjelaskan kepada saya dan saudara bahwa kasih Kristus memberikan hidup itu
eh, sama kiranya dipahami dengan ketika misalnya saya dan misalnya Ibu Stevi mengimplementasikan kasih itu bagi sesama, maka orang lain berpeluang untuk menikmati berkat dan kehidupan. Bisa kita bayangkan kalau misalnya orang yang mengalami bencana, terus tidak ada tangan-tangan yang menjangkau mereka untuk memberikan bantuan. Kira-kira suasana hidup mereka seperti apa? Nah, karena misalnya Yesus mengajarkan itu kepada saya dan saudara, maka ketika kita mengimplementasikan kasih itu, maka semua kita akan bergerak. Ketika kita melihat ada kesengsaraan di sana, ada penderitaan di sana, maka kita menjangkau mereka. Nah, maka ada pengharapan bagi mereka. Nah, ada pengharapan bahwa di tengah-tengah kesengsaraan itu mereka merasa, oh ternyata ada orang lain yang datang, yang rela untuk membantu kita. Nah, juga tentunya pada hal-hal ketika misalnya ada seseorang mungkin yang misalnya terlibat narkoba dan lain sebagainya. Nah, ketika kita juga datang menjangkau mereka, maka diharapkan mereka bisa melepaskan diri dari hal-hal yang tidak benar itu. Ya, itu sehingga mereka bisa menikmati hidup. Ya, hidup yang di sini tentunya hidup yang diwarnai oleh damai sejahtera. Kira-kira seperti itu ya. Jadi menarik sekali. Jadi kita harus bisa menghidupkan. Iya. Jadi orang yang hidup itu tentunya tidak sekedar dimengerti bahwa ketika dia berjalan dia hidup. Iya, benar, banyak. Tapi orang bilang banyak kali orang bilang sebenarnya dia itu mati, cuma ada berjalan, mayat berjalan orang bilang. Banyak begitu. Jadi mati enggan, hidup pun enggan ya. Seperti itu Pendeta. kira-kira. Jadi oke, menarik sekali ya Pak Pendeta perbincangan kita. Kita akan lanjut lagi Pak Pendeta setelah komersial berikut ini. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kabar Sukacita dengan tema kita Kasih Kristus Memberi Hidup. Oke, Pak Pendeta tadi kita sudah bagaimana kita bisa menghidupkan
sesama kita pastinya. Iya. Nah, tadi seperti penjelasan Pak Pendeta, pelayanan yang benar dan baik di mata Tuhan ini seperti apa? Karena banyak seringkali pelayanan ini hanya sekedar, oke, saya memberi, saya membantu kepada orang, tapi tidak lupa juga dengan beberapa media-media, kamera supaya kelihatan, kayak orang bilang pencitraan Pak Pendeta. Iya, tentunya ini menjadi pergumulan kita bersama sebagai gereja, bagaimana menghadirkan pelayanan yang benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, tentunya ini yang pertama kita harus merujuk pada pesan umum di dalam Alkitab, bahwa Allah ingin menghadirkan shalom bagi dunia ini. Nah, tentunya apa yang diinginkan Tuhan bagi dunia adalah terciptanya damai sejahtera. Nah, gereja tentunya harus secara sadar untuk melakukan, mengimplementasikan apa yang menjadi keinginan Tuhan bagi gereja terhadap dunia. Jadi gereja nantinya seharusnya secara sadar untuk membawa damai sejahtera itu dalam kehidupan di dunia. Nah, tentunya dalam rangka pendampingan bagi keluarga-keluarga, yang pertama bahwa shalom itu harus diterapkan atau dinikmati pertama-tama dalam lingkup yang terkecil, dalam kehidupan keluarga. Kita tidak mungkin tentunya bisa membawa damai sejahtera itu bagi lingkungan jika dalam keluarga kita tidak mendukung untuk bisa menghadirkan itu. Nah, karena itu tentunya pertama-tama kita harus menghadirkan shalom itu, damai sejahtera itu dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan gereja, dan selanjutnya ke kehidupan masyarakat secara umum. Nah, bagaimana mengusahakan itu tentunya semua berdasarkan pada apa yang diajarkan bagi kita. Nah, setelah kita memahami tentang tanggung jawab kita bagi dunia ini untuk datang menghadirkan damai sejahtera, nah siapa tokoh penting yang tentunya menjadi panutan kita? Nah, kita melihat tentunya di dalam di dalam khususnya Perjanjian Baru, bagaimana Yesus memberikan contoh-contoh, memberikan contoh tentang suatu kehidupan yang berkenan kepadanya, tentang bagaimana yang harus dilakukan dengan berbagai peran tentunya yang dilakukan oleh Yesus, menunjukkan kepada murid-muridnya tentang suatu hidup yang dia inginkan. Nah, ada pesan-pesan moral yang tentunya pesan-pesan iman yang disampaikan oleh Yesus dalam rangka terciptanya damai sejahtera, bahwa kasih menjadi satu pilihan yang utama. Kasih, hanya dengan kasih itu maka damai sejahtera itu bisa dinikmati oleh baik tentunya pertama mereka yang melakukan, tetapi juga mereka yang ada di sekitarnya. Nah, kasih itu menjadi penting. Karena itu Yesus katakan bahwa kasihilah sesamamu manusia. Ketika kita menjalankan ini secara sadar dan secara sengaja, maka tentunya itu akan menutupi begitu banyak persoalan. Sekali lagi, itu akan menutupi begitu banyak persoalan. Ketika kasih itu kita benar-benar jabarkan dalam kehidupan kita bersama. Nah, tidak hanya kasih kepada sesama manusia, tetapi lebih spesifik lagi, Yesus mengingatkan atau mengajarkan kepada kita bahwa kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu atau yang membenci kamu. Nah, ini tentunya suatu pesan yang sangat luar biasa. Dia mengandung nilai yang sangat luar biasa. Ketika misalnya itu kita terapkan, kita bisa bayangkan bahwa ketika orang misalnya apakah sengaja ataupun tidak sengaja berbuat salah kepada kita dan kita tidak membalas, sekali lagi, dan kita tidak membalas, maka apa yang terjadi? Tentunya persoalannya tidak akan panjang. Tetapi ketika misalnya kita merespon itu dengan hal-hal yang duniawi, sesuai ego kita masing-masing, maka tentunya persoalan itu bisa menjadi panjang. Maka damai sejahtera Kristus itu tentunya tidak menjadi bahagian dari mereka yang
merasakan atau mendapatkan itu. Nah, karena itu memang bagaimana kasih Kristus itu memberikan hidup, benar-benar itu dapat terimplementasi dengan bagaimana kasih itu nyata dalam kehidupan kita. Kasih kepada sesama, tetapi juga kasih kepada mereka yang mungkin berbuat salah kepada kita. Nah, itu kira-kira. Ini sama dengan halnya dengan fungsi gereja itu sendiri ya pemerintah. Trinitas gereja itu sendiri, melayani, bersaksi, bersekutu seperti itu. Nah, bagaimana untuk menciptakan suatu Trinitas gereja itu sendiri, fungsi dari gereja itu sendiri sebagai pelayan pastinya majelis pasti akan ada yang namanya ada pro kontra dalam menciptakan suatu kasih Kristus. Bagaimana kita bisa membagikan kepada orang lain, Pak Pendeta juga. Ini memang so pasti. Tentunya pelaku-pelaku pelayanan atau orang-orang gereja boleh katakan mereka yang diberikan mandat untuk melayani tentunya yang harus benar-benar mempersiapkan. Nyandak mungkin orang mengajarkan kasih kepada jemaat kalau misalnya orang tidak pertama-tama menunjukkan kasih itu. Karena itu memang sangat penting bagi setiap pelayan-pelayan gereja, tentunya mereka harus benar-benar mempersiapkan diri menjadi orang yang sabar, orang yang lemah lembut, mereka yang tentunya tidak berpikir untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, sebagaimana yang Yesus ajarkan dengan caci maki dengan caci maki dan seterusnya. Artinya orang yang betul-betul datang dalam satu persekutuan pelayanan untuk menghadirkan damai itu. Nah, jadi DP subjek damai itu memang pertama-tama dari pribadi kita sebagai pelayan-pelayan. Nah, untuk bagaimana kita datang ke dalam dunia pelayanan yang merupakan objek dari pelayanan itu sendiri. Sehingga saya yakin ketika itu memang benar-benar dilakukan oleh para pelayan-pelayan, contohnya misalnya pendeta, maka persekutuan jemaat akan lebih bagus, akan lebih baik. Benar-benar damai itu dinikmati, dirasakan. Seperti itu kira-kira. Ini mungkin terkait sekali dengan bagaimana sih respon kita, Pak Pendeta. Pasti otomatis begitu kita menerima kasih Kristus, ada respon yang harus kita sebagai seorang yang sudah dihidupkan oleh kasih Kristus itu. Pasti seperti itu kan, Pak Pendeta? Iya, menjadi tuntutan, artinya sekali lagi menjadi tuntutan bagi kita semua. Orang kan so menikmati kasih Kristus. Yesus yang sudah berkorban mengampuni kita dari segala torampe dosa. Gong, tentunya kita harus meneruskan itu ke lingkungan di mana kita hidup dan kita berada. Karena orang sudah diampuni, maka orang juga harus wajib mengampuni sesama. Apapun pelanggaran, apapun kesalahan yang sudah kita lakukan. Itu berarti menjadi tanggung jawab iman kita, sehingga saya percaya bahwa dunia ini akan berjalan terus sampai di kedatangan Yesus yang kedua kali, manakala kasih itu benar-benar terimplementasi dalam hidup kita. Sebab kalau misalnya tanpa kasih itu, yang ada misalnya hanya kekerasan dilawan dengan kekerasan, yang ada adalah kehancuran. Nah, kehidupan yang Tuhan berikan bagi dunia ini kehidupan yang harus dipertanggungjawabkan. Harus dipertanggungjawabkan karena Tuhan menempatkan orang di dalam dunia ini untuk bagaimana menghadirkan damai sejahtera itu. Sehingga baik tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya yang hidup itu merasakan itu melalui manusia yang termulia yang Dia ciptakan. Nah, ini tadi dari peran gereja. Nah, bagaimana sih Bapak sebagai bekerja di Kementerian Agama, pasti kantor wilayah Provinsi Gorontalo, bagaimana sih peran dari Kemenak itu sendiri, khususnya di Provinsi Gorontalo untuk menghidupkan suatu kasih Kristus agar bisa hiduplah Gorontalo itu pastinya. Iya, tentunya kalau di Kementerian Agama sekarang lagi tren moto atau program utama dari Kementerian Agama tentang moderasi beragama. Nah, tentunya moderasi beragama ini mau menciptakan masyarakat Indonesia yang moderat, yang tidak merasa lebih baik dari orang lain, yang tidak merasa lebih penting dari orang lain, tetapi sama-sama di depan hukum atau di kehidupan bangsa kita adalah orang-orang yang sama-sama penting, sama-sama berguna. Karena itu kita harus saling menghargai satu dengan yang lain. Nah, itu
program utama yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Supaya apa? Supaya tentunya kita menghindarkan ketika misalnya kita merasa lebih baik dari orang lain, agama kita merasa lebih sempurna dari agama lain, maka tindakan itu tentunya akan berimplikasi pada pertengkaran dan kehancuran. Tetapi ketika kita mengembangkan kasih itu untuk menempatkan orang lain juga sama penting dengan kita, sama baik dengan kita, sama berharga di hadapan Tuhan, maka tentunya hal-hal yang baik untuk menjaga kehidupan ini tetap damai, itu bisa kita rasakan. Iya, benar. Itu menjadi tugas kami di Kementerian Agama. Iya, Jadi sudah sangat ini ya. Kira-kira di gereja seprovinsi Gorontalo sudah berapa banyak gereja ya pendeta yang dilayani? Secara pasti ada yang gereja-gereja terpencil, yang sulit dijangkau. Bagaimana sih kita bisa menampakkan suatu kasih Kristus itu kepada jemaat-jemaat dengan jemaat yang kecil, jumlah jemaat yang hanya bisa dihitung 10 orang. Hanya biasa satu keluarga mereka saja yang melayani, saling melayani. Kita tahu bahwa kondisi Gorontalo kan khususnya umat Kristen tentunya bahkan ada di satu kecamatan tentunya tidak ada gereja kan. Tetapi bagaimana sekarang misalnya sebagai seorang pelayan yang notabene juga sebagai pegawai di Kementerian Agama, tentunya kita harus tetap mewujudkan kasih itu dalam artian bahwa kita harus dapat memberikan waktu untuk menjangkau jemaat-jemaat yang ada di pelosok sekalipun untuk menyampaikan hal-hal baik bagi mereka. Tentunya baik itu menyangkut program Kementerian Agama, tetapi juga menyangkut bagaimana program gereja bagi seluruh masyarakat atau seluruh warga gereja yang ada di Provinsi Gorontalo, sehingga mereka tidak merasa bahwa karena di pelosok maka mereka semacam dikucilkan atau tidak mendapatkan perhatian, tetapi tentunya di hadapan gereja atau sebagai di hadapan pelayan mereka punya kesempatan yang sama atau punya kedudukan yang sama dalam pelayanan. Iya, seperti jadi itu. sama-sama dilayani. Sama-sama harus dilayani. Iya, terasa ada yang begitu Pak Pendeta. Iya. Pak Pendeta, kalau kita kembali lagi, maaf ini kita ke Matius tadi pembacaan kita. Dari pasal yang kalau kita beranjak ke pasal 44 dikatakan bahwa lalu mereka pun menjawab, dia katanya, Tuhan, bilakah kami melihat engkau lapar dan haus atau sebagai orang asing? Kami tidak akan melayani engkau. Nah ini sebenarnya seperti saya tanyakan tadi Pak Pendeta. Jangan sampai orang hanya memandang orang ini miskin, orang ini kayak oke kita layani. Jadi seperti ini sebenarnya di Alkitab juga sudah dikatakan seperti itu. Kalau kita menafsirkan sedikit pasti seperti itu ya kira-kira Pak Pendeta. Memang di ayat itu sebenarnya mau mengingatkan bahwa sebagai manusia orang sebenarnya punya keterbatasan untuk melihat tentang sejauh mana pelayanan kita atau perlakuan kita dalam merespon kasih Tuhan. Iya. Kadang kita berpikir bahwa dengan kita rajin saja ke gereja, berarti orang merespon kasih Tuhan itu dengan secara luar biasa. Tetapi kalau orang lihat di beberapa ayat Alkitab seperti yang saya katakan tadi, sama dengan misalnya di Yakobus pasal 2 ayat 17 dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Artinya iman itu tidak hanya sekedar ketika kita rajin ke gereja, tidak hanya sekedar kita rajin membaca Alkitab, tetapi iman itu harus benar-benar mewujud dalam perbuatan. Jadi ketika kita misalnya bicara kasih itu harus benar-benar nampak dalam torang pesikap. Jangan orang bicara kasih di mimbar, setelah di kehidupan sehari-hari istilahnya orang sontong sadiki so marah, apalagi so panjang-panjang lah cerita begitu. Jadi itu yang harus orang harus ingat tentang bagaimana Yesus mengatakan bahwa saudaraku yang paling hina ini adalah mereka yang seperti yang digambarkan tadi. Nah, jadi perbuatan-perbuatan kita yang sangat bernilai itu justru ketika kita melakukan atau kita hadir di tengah-tengah segala kekurangan atau penderitaan atau air mata dan lain sebagainya di kehidupan yang nyata. Seperti itu kira-kira DPM pemahaman. Tadi dari pelayanan bagaimana gereja, pasti adanya
ruang lingkup paling kecil Pak Pendeta katakan tadi keluarga. Nah ini bagaimana membentuk suatu orang tua, keluarga yang bisa mendidik ke anaknya bahwa inilah tampaknya kasih Kristus. Tapi biasanya seperti ini Pak Pendeta. Secara pribadi juga kan biasa ibu-ibu ini kalau anaknya nakal sedikit pasti suaranya sudah 8 oktav. Nah bagaimana sebenarnya? Nah pasti kan kayak ada istilah kayak anak-anak bilang, Mama baru pulang dari gereja, bukannya menampakkan kasih, malah marah-marah. Nah, ini menarik sekali Pak Pendeta, kan pasti anak-anak remaja sekarang ini sudah lebih pintar daripada orang tua. Oke Pak Pendeta, kita tahan dulu ya Pak Pendeta setelah komersial berikut ini. Yang terindah, hati yang mulia, hanya ku terpulang di dalam-Mu, Yesusku. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kabar Sukacita dengan tema kita Kasih Kristus Memberi Hidup. Oke, bagaimana tadi Pak Pendeta tadi sudah sempat di pending sedikit dengan iklan, bagaimana dengan remaja yang sudah orang tua yang pulang gereja, bukan cuma orang tua tetapi kita sebagainya datang pulang habis gereja bukan menimbulkan damai di tengah-tengah keluarga itu. Adanya pasti percekcokan, pertengkaran seperti itu Pak Pendeta di tengah-tengah keluarga. Iya, tentunya melalui acara Kabar Sukacita ini, saya tentunya mau menyampaikan tentang bagaimana seharusnya sikap gereja. Yes. Jadi tentunya itu harus pada bagaimana gereja memandang anak-anak itu dalam pelayanan. Nah, tentunya gereja memandang anak-anak dalam pelayanan sebagai tulang punggung gereja. Mereka adalah suatu kekuatan yang harus dipersiapkan untuk melaksanakan tanggung jawab di kemudian hari. Nah, tentunya dengan satu kesadaran bahwa jika anak-anak ini kita perlakukan dengan baik, kita persiapkan dengan baik, maka kita yakin bahwa mereka ke depan bisa menjadi anak-anak yang berguna. Tidak hanya tentunya bagi keluarga, tetapi juga di tengah-tengah kehidupan gereja dan masyarakat. Nah,
hal ini tentunya harus didukung dengan cara bagaimana kita menyikapi mereka. Nah, ini yang kadang di suasana-suasana tertentu banyak orang tua yang tidak mampu untuk bagaimana mau menyikapi setiap persoalan dalam hubungan dengan anak-anak. Benar. Sehingga orang bilang baru pulang gereja, kongso, bentak-bentak itu anak, apalagi kongso keluar dengan itu bahasa-bahasa yang tidak baik. Nah, tentunya ini akan memberikan dampak yang kurang baik dalam kejiwaan seorang anak, apalagi mereka dalam usia-usia pertumbuhan. Nah, itu akan menjadi suatu ingatan yang negatif dalam kehidupan mereka. Nah, sebagai gereja, baik secara pribadi tetapi juga secara organisasi, tentunya ini menjadi program gereja. Bagaimana misalnya ada kelompok pelayanan remaja dan anak-anak. Tentunya hal ini sekaligus mempersiapkan anak-anak sehingga mereka benar-benar tahu bahwa kasih Kristus itu memberikan hidup. Bahwa ketika mereka percaya kepada Yesus, mereka yakin bahwa mereka akan memiliki hidup. Hidup yang tentunya di mana di sana ada semangat, ada sukacita yang boleh mereka rasakan tidak hanya di dalam gereja tetapi juga di kehidupan nyata. Ketika mereka misalnya ada di dalam keluarga, mereka menikmati itu dari orang tua, dari saudara, dari tentunya tetangga dan lain sebagainya. Nah, ini tentunya juga walaupun mungkin saya katakan bahwa di sana sini masih ada berbagai kekurangan dalam menindaklanjuti berbagai program gereja, tetapi kita tentunya wajib untuk terus mengevaluasi sehingga hal-hal yang baik yang direncanakan atau diprogramkan gereja itu benar-benar menjadi nyata ketika misalnya itu terjadi dalam kehidupan keluarga. Seperti itu. Nah, banyak sekali juga Pak Pendeta, kalau kita tadi Pak Pendeta katakan bahwa harus ada yang namanya perkomunitas. Sekarang kan di gereja semua ada komisi remaja, pemuda, anak sekolah minggu. Nah, ini yang paling sulit sebenarnya, bagaimana mereka yang sudah menerima kasih Kristus bisa memberikan hidup, apalagi di usia remaja, pemuda, masa-masa transisi, apalagi remaja yang ingin menentukan jati diri seperti itu. Terombang-ambing dengan pergaulan-pergaulan, gadget sekarang. Pokoknya bagaimana sih sebenarnya supaya anak remaja ini mereka bisa lebih menunjukkan kasih Kristus dengan tidak juga ketinggalan zaman pastinya. Memang kita tahu bahwa masa remaja itu adalah masa di mana ketika mereka berusaha mencari jati diri mereka. Sehingga banyak hal yang mereka lakukan yang kadang tidak terkontrol. Nah, disinilah tentunya peran orang tua dan gereja. Sekali lagi untuk memastikan bahwa mereka mengenal kasih Kristus yang menjamin kehidupan mereka di masa yang akan datang, tetapi juga di akhirat. Nah, seperti itu. Jadi itulah yang saya katakan bahwa mengapa kita harus terus mengevaluasi program gereja supaya kita bisa melihat celah di mana kira-kira kekurangan-kekurangan gereja dalam rangka mempersiapkan anak-anak kita menjadi tulang punggung gereja. Nah, tentunya gereja harus lebih meningkatkan perhatian. Bisa pada masalah anggaran, tentunya harus kasih besar sedikit supaya kan mereka akan mendapatkan program-program yang nantinya membentuk mereka. Anak-anak kadang-kala jenuh ketika kita misalnya melakukan itu hanya di dalam ruangan tertutup. Mereka butuh dunia luar yang dimana mereka leluasa untuk bisa berkarya. Nah, di sana, tetapi di situ juga butuh controlling dari baik orang tua maupun juga mungkin pihak gereja ataupun mungkin guru-guru ketika mereka ada di sekolah. Seperti itu, sehingga betul-betul anak-anak ini ketika mereka mencari jati diri, mereka tidak akan menimbulkan masalah-masalah baru di komunitas atau di kehidupan mereka setiap hari. Seperti itu. Nah, Pak Pendeta, kalau misalnya saya masih tertarik sekali nih Pak Pendeta dengan kata-kata di ayat yang ke-43 dikatakan bahwa ketika orang asing-asing ini apakah orang yang kita tidak kenal atau ada konteks definisi lain, kemudian orang kita tidak memberikan tumpangan, apakah pulang dari gereja lihat orang jalan kaki, Bu, Bapak naik saja seperti itu, atau bagaimana konteks seperti ini yang pada ayat 43 Pak Pendeta? Iya, memang kalau kita misalnya menggali konteks pembacaan tadi, tentunya orang asing di sini lebih kepada mereka yang kalau pada konteks itu non-Yahudi, atau orang-orang yang belum percaya, seperti itu. Nah, orang-orang seperti ini tentunya banyak di kehidupan
komunitas bangsa Israel pada saat itu. Iya. Ada mungkin orang-orang yang pejalan kaki dari gurun ke gurun, sehingga kadang-kala mungkin mereka harus singgah mau mendapatkan bantuan. Nah, orang-orang seperti itu yang Yesus katakan bahwa mereka itu perlu ditolong tanpa melihat siapa mereka yang melewati rumahmu sebagai orang asing yang tidak kau kenal, dan mereka membutuhkan bantuan kita, maka kita harus melakukan itu bagi mereka. Jadi sekali lagi jangan melihat siapa mereka. Nah, jangan melihat siapa mereka, tetapi apa tanggung jawab iman kita terhadap mereka, seperti itu. Jadi itulah konteks orang asing yang dipahami dalam pembacaan kita tadi. Ya, ini sangat menarik Pak Pendeta. Tolonglah apa yang orang asing yang dapat kita tolong. Nah, ini di saat sekarang era digital banyak sekali pemberitaan, jangan sampai orang asing, ini orang mau tolong kita, jangan-jangan mau tipu kita atau seperti itu. Biasanya adanya keraguan atau kecurigaan kan seseorang ketika mau bantu, iya saya mau bantu, cuman takutnya curiga. Kecurigaan seperti itu ya Pak Pendeta, bagaimana agar dunia sekarang kita tentunya tidak bisa lepas dari doa. Iya. Benar. Jadi segala peluang kejahatan bisa saja terjadi bagi kita. Kadangkala orang yang membutuhkan yang kita lihat mungkin mereka membutuhkan pertolongan, tetapi pada dasarnya mereka hanya mau menjebak kita. Nah, tentunya kita tidak bisa lepas dari suatu situasi yang ada pada saat ini. Nah, bagaimana kita bisa selamat dan bagaimana kita bisa menjangkau mereka yang betul-betul membutuhkan, tentunya kita hanya serahkan pada Tuhan melalui doa. Ketika kita benar-benar berdoa, maka sudah pasti setiap langkah kerja dan pelayanan yang kita lakukan, tentunya itu bisa menjangkau mereka yang benar-benar membutuhkan. Kita pasti akan terlepas dari niat-niat jahat orang-orang yang sekarang kan ada yang bilang begini, kalau misalnya ada anak-anak nangis di pinggir jalan, katanya jangan serta-merta kita menolong, karena bisa saja itu jebakan untuk misalnya menjerumuskan kita dan mereka akan menculik kita dan seterusnya. Nah, tentunya kita tidak bisa melepaskan diri dari hal-hal seperti itu. Bisa saja orang yang menangis seperti itu benar-benar orang yang membutuhkan pertolongan. Nah, karena itu saya katakan komunikasi kita dengan Tuhan itu sangat penting sekali melalui doa. Tuhan pasti akan memberikan hikmat bagi kita sehingga ketika misalnya benar-benar ada orang yang patut kita bantu, itu benar-benar bisa kita jangkau. Dan sekaligus ketika misalnya ada orang yang mungkin hanya mau menjebak kita, kita pasti dihindarkan dari segala hal yang tentunya tidak baik bagi kita. Ini sekali lagi saya katakan bahwa mari kita terus berdoa. Bagi Tuhan. Kekuatan doa itu Pak Pendeta. Tapi biasanya bagaimana sih kita sebagai orang Kristen itu supaya lebih intens dengan doa? Karena begini Pak Pendeta, pasti semua kerja, pagi kerja, pulang malam sampai lembur, pulang rumah capek, tidur, lupa berdoa. Nah ini Pak Pendeta, padahal dia orang Kristen yang harusnya doa ini adalah nafas hidup orang percaya pastinya kan Pak Pendeta. Itulah memang jika komitmen kita tentunya kuat untuk misalnya melangkah setingkat lebih baik setiap hari dalam kehidupan rohani kita, saya percaya bahwa semua kita mampu. Warga gereja itu pasti mampu. Yang penting ada itikat, komitmen bahwa besok saya harus lebih baik dari hari ini. Maka dengan demikian saya percaya bahwa itu bisa dilakukan. Tidak ada persoalan. Ketika mungkin kita pulang kantor lelah, tetap harus ada waktu sedikit untuk kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Baik Pak Pendeta dan pemirsa di rumah, mungkin ada pesan-pesan yang ingin Bapak Pendeta sampaikan kepada pemirsa di rumah dan kita semua yang ada di sini tentang tema kita pada saat ini, kasih Kristus memberi hidup. Silakan Pak Pendeta. Para pemirsa yang ada di rumah, tentunya melalui acara Kabar Sukacita hari ini, saya mau memberikan pesan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa kita harus benar-benar menanamkan kasih Kristus itu sebenarnya memberi hidup. Dalam artian pertama, Dia telah menebus kita dari segala dosa dan salah kita, sehingga kita berpeluang untuk menikmati damai sejahtera, kasih Tuhan yang sangat luar biasa itu. Tetapi juga kasih Kristus yang memberikan hidup harus dimengerti bahwa di setiap saat kita perlu untuk melakukan hal-hal yang baik, sehingga
kita bisa ketika manakala kita menjangkau orang-orang yang hina, mereka yang sangat berkekurangan, maka di sanalah kehidupan yang sesungguhnya bisa kita rasakan sejak dari dalam dunia. Jadi tidak hanya hidup di akhirat yang kita mau gapai, yang kita perjuangkan, tetapi juga hidup kekinian, membangun kehidupan bersama dengan orang lain, dengan rasa cinta, dengan saling membantu, saling menolong satu dengan yang lain. Ini kira-kira yang dapat saya sampaikan di akhir dari program Kabar Sukacita hari ini. Terima kasih. Iya, kita akhiri dengan doa Bapak Pendeta. Mari berdoa. Kami bersyukur untuk kesempatan indah hari ini Tuhan. Kami boleh berbincang-bincang tentang apa yang Engkau kehendaki bagi kami. Kami percaya kasih Kristus benar-benar menjamin kehidupan orang-orang yang berharap kepadamu. Tetapi kasih Kristus itu juga dapat menjangkau semua umat manusia, semua yang hidup. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah acara Kabar Sukacita ini yang dilaksanakan oleh TVRI selalu diberkati oleh Tuhan. Sehingga setiap program-program pelayanan ini Tuhan benar-benar akan menjangkau bagi seluruh masyarakat khususnya di Provinsi Gorontalo tetapi juga bagi seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu percaya Tuhan memberkati kami semua yang terlibat pada saat ini oleh kru TVRI dan kami semua yang terlibat dalam acara. Tuhan memberkati kami semua. Tuhan memberikan kami kesehatan dan kekuatan bahkan hikmat. Dan biarlah kami tetap terus dapat berkarya di hari-hari selanjutnya di tengah-tengah tanggung jawab kami bersama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Pak Pendeta dan pelayanan Pak Amin. Pendeta. Amin. Ya pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Saya Stevi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di kesempatan mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, tapi jika